Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, eh, hari ini kita akan belajar tentang pengelolaan kas kecil. Nah, ini kita akan berhubungan bagaimana mengelola dana kas kecil. Silakan disimak baik-baik ya. Jadi, untuk persiapan pengelolaan dana kas kecil yang perlu kalian persiapkan yaitu dokumennya, dokumen kas kecil apa saja yang perlu disiapkan, dan peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk pengelolaan dana kas kecil. Dokumen yang pertama yang perlu kalian persiapkan sebagai pemegang dana kas kecil yaitu adalah bukti kas keluar. Nah, dokumen ini fungsinya sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi bagian akuntansi kepada fungsi bagian kas besar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Jadi, keterkaitan dokumen ini biasanya itu dilakukan pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali kas kecil. Jadi, dokumen ini digunakan pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Nah, ini adalah contoh bukti kas keluar PT Adil Sejahtera, di mana di sini kamu bisa lihat bukti pengeluaran kas ya. Di sini ada nomor BKK, tanggal dikeluarkan kasnya berapa, nomor ceknya berapa, tanggal ceknya berapa. Biasanya untuk kas keluar ini kita mengambilnya itu lewat cek atau menggunakan cek ya. Kamu bisa lihat di bawahnya di situ ada dibayar kepada. Nah, tentu saja ini uang ini adalah digunakan untuk pengisian kembali kas kecil atau pembentukan dana kas kecil. Pasti dibayarnya kepada bendahara kas kecil yang memegang dana kas kecil. Kamu bisa lihat yang dibayarnya berapa, kemudian dicantumkan dengan huruf dan keterangannya di situ pembentukan dana kas kecil. Di keterangan boleh ditulis pembentukan dana kas kecil atau pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Dan jangan lupa itu harus ditandatangani oleh misalnya di situ pihak-pihak yang terkait, misalnya bendahara kas utama, kemudian manajer bagian, dan tentu saja di situ ada pembukuannya oleh siapa begitu ya. Dokumen selanjutnya adalah cek. Apa itu cek? Jadi cek itu adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan perintah kepada bank ya, untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada orang atau badan yang namanya tercantum pada cek atau pembawa cek. Jadi cek ini digunakan untuk tadi ya bisa untuk pembentukan dana kas kecil atau pengisian kembali dana kas kecil. Jadi orang yang membawa cek itu atau yang namanya tercantum dalam cek tersebut itu mempunyai hak untuk mengambil uang di bank. Jadi bank punya kewajiban untuk membayarkan dananya pada orang yang membawa cek atau yang ada dalam namanya di dalam cek tersebut. Nah, cek ini ya digunakan oleh kasir kas besar setelah bukti kas keluar itu sudah disetujui oleh manajer yang tadi ya. Kalau sudah disetujui, baru dananya tersebut diserahkan oleh kasir kas kecil atau cek tersebut dikasihkan kepada kasir kas kecil untuk dicairkan dananya begitu. Nah, ini adalah contoh cek Bank Danamon ya. Kamu bisa lihat di sini tentu saja ada ceknya, nomor ceknya. Kemudian biasanya di sini atas penyerahan cek ini bayarlah kepada. Di sini ada nama ya. Kamu bisa tulis nama atau pembawa. Kalau atau pembawa berarti di situ yang membawa ceknya yang berhak untuk mendapatkan dana dari cek tersebut ya. Uang sejumlah rupiah ditulis dan kemudian tentu saja itu harus ditandatangani oleh yang memiliki ceknya gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa mendapatkan materi selanjutnya tentang pengelolaan dokumen kas kecil yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang pengelolaan kas kecil. Disimak baik-baik ya. Jadi untuk dokumen yang selanjutnya yaitu dokumen permintaan pengeluaran kas kecil. Jadi di sini
dokumennya ada berfungsi sebagai permintaan pengeluaran kas kecil yang digunakan oleh pemakai kas kecil, yakni untuk meminta uang kepada pemegang dana kas kecil saat akan melakukan pengeluaran kas kecil. Jadi, dokumen ini bukti pengeluaran bagi pemegang dana kas kecil ya. Nah, ini adalah contoh dokumen permintaan pengeluaran kas kecil. Kamu bisa lihat di sini contohnya ada PT Adil Sejahtera Jalan Teknologi. Kemudian di sini ada tabel, di mana tabel di sini ada diminta itu maksudnya berapa jumlah uang yang diminta untuk pengeluaran kas kecil. Ada nomor PPKK-nya, ada tanggal diminta uang tersebut, terus departemen yang memintanya itu mana, dan yang disetujuinya siapa. Gitu. Di sini ada jumlah rupiah dengan angka, jumlah rupiah dengan huruf, dan keterangannya dipakai untuk apa begitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah dokumen bukti pengeluaran kas kecil. Jadi, dokumen ini ya berfungsi, jadi digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk melakukan pertanggungjawaban pemakaian dana kas kecil. Jadi, dokumen ini dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran kas kecil yang diserahkan oleh pemakai dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil. Nah, ini adalah contoh bukti pengeluaran kas kecil PT Adil Sejahtera. Jadi, jumlah yang diterima tadi, jadi kan tadi pihak pemakai dana kas kecil tuh minta uangnya 5 juta. Kemudian dikeluarkan 2 juta rupiah. Jadi kan di situ ada sisa lebih 3 juta rupiah. Ya, di situ harus diketahui tanggal berapa aja pengeluaran kas kecil itu dilakukan. Jadi di situ ada tabel untuk menerangkan pengeluaran apa saja yang telah dikeluarkan, jumlahnya berapa. Itu harus sama dengan yang jumlah yang dikeluarkannya 2 juta rupiah begitu ya. Jadi di sini ada nomor PPKK-nya berapa dan nomor BPKK-nya berapa. Jadi ini sinkron dengan yang tadi, nomor PPKK-nya atau permintaan pengeluaran kas kecil. Jadi untuk dokumen yang selanjutnya adalah dokumen permintaan pengisian kembali kas kecil. Nah, ini dokumen ini digunakan jika kas kecil persediaannya sudah menipis. Jadi permintaan pengisian kembali kas kecil itu ya berfungsi untuk menambah saldo kas kecil agar saldonya akan kembali ke semula, atau untuk mengisi persediaan kas kecil lagi gitu. Jadi di sini pihak pemegang kas kecil melakukan pengajuan dokumen kepada kasir kas besar. Kemudian dilanjutkan dengan proses mekanisme seperti yang pada saat pembentukan dana kas kecil begitu. Nah, ini contoh dokumen permintaan pengisian kembali kas kecil. Kalian bisa lihat di sini permintaan pengisian kembali kas kecil dilakukan oleh bagian umum ya sebesar Rp600.000. Nah, lihat kalian di tabel sebelah bawahnya di situ ya, ada jumlah bukti pengeluaran kas kecil. Jumlah bukti pengeluarannya itu Rp600.000. Jumlah sisanya Rp400.000. Jadi di sini jumlah permintaan pengisian kembali kas kecil jumlahnya itu sama dengan jumlah pengeluaran kas kecil sebesar Rp600.000. Jadi jumlah dana kas kecil keseluruhannya adalah sisa uang tunai tadi, sisa uang kas kecil ditambah yang diisi kembali kas kecil Rp600.000. Jadi jumlah seluruh dana kas kecil adalah Rp1 juta gitu. Dokumen selanjutnya yaitu catatan akuntansi. Nah, untuk catatan akuntansi di sini yaitu yang berhubungan dengan akuntansi ya. Di sini ada jurnal pengeluaran kas, register cek, jurnal pengeluaran dana kas kecil. Nah, untuk jurnal pengeluaran kas berarti itu yang termasuk ke dalam
semua pengeluaran kas, bukan kas kecil ya, ini khusus untuk pengeluaran kas utama. Jadi di jurnal pengeluaran kas ini ya, kalian harus bisa membedakan pengeluaran kas khusus untuk pembentukan kas kecil dan pengisian kembali kas kecil. Nah, untuk yang kedua, register cek ini khusus untuk mencatat semua cek-cek yang sudah dicairkan. Jadi di sini adalah catatan khusus untuk mencatat semua pengeluaran atau semua catatan cek gitu. Yang selanjutnya, jurnal pengeluaran dana kas kecil. Nah, ini bedanya dengan yang jurnal pengeluaran kas. Kalau jurnal pengeluaran kas itu kan khusus untuk kas utama, di mana dia mencatat yang berhubungan dengan kas kecil itu, yaitu pembentukan dana kas kecil dan pengeluaran dana kas kecil. Sedangkan untuk jurnal pengeluaran dana kas kecil itu khusus untuk mencatat pengeluaran dana kas kecil saja begitu. Nah, untuk peralatan yang dibutuhkan sama seperti yang kalian tahu bahwa untuk mempersiapkan perhitungan itu pasti harus ada yang namanya alat tulis dan alat hitung. Nah, karena sekarang zamannya sudah canggih, alat tulis itu sekarang tidak berbentuk pulpen, pensil dan sebagainya ya. Jadi kita langsung mencatat ke dalam layar komputer dengan aplikasi-aplikasi yang dapat menunjang keefektivitasan setiap pekerjaan begitu. Misalnya dalam menggunakan perhitungan, kita kan bisa langsung menggunakan alat komputer atau Microsoft Excel begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 12 perkantoran. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang dokumen pengelolaan kas kecil bagian ketiga, karena kemarin sempat tidak Ibu jelaskan secara dalam tentang catatan akuntansi yang terakhir ya. Silakan simak baik-baik apa yang disampaikan. Yang pertama adalah catatan akuntansi yang pertama, yaitu jurnal pengeluaran kas. Nah, apa itu jurnal pengeluaran kas? Yaitu suatu jurnal yang berguna untuk melakukan pencatatan setiap transaksi pengeluaran kas, termasuk pengeluaran kas untuk pembentukan dana kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Jadi yang kemarin Ibu pernah sampaikan bahwa dana kas kecil itu dananya dari kas utama perusahaan. Jadi pada saat pembentukan dan pengisian kembali, maka itu akan dicatat di dalam jurnal pengeluaran kas utama ya, yang tadi sudah diambil untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, ini adalah contoh jurnal pengeluaran kas. Di atasnya ada nama perusahaan, kemudian jurnal pengeluaran kas, periode, disebutkan bulan dan tahunnya. Kemudian ada tanggal, keterangan, rep. Di sebelah debit pembelian, utang, rep, akun, jumlah. Di sebelah kredit ada kas dan potongan pembelian. Nah, Ibu tidak akan jelaskan satu persatu bagaimana cara pengerjaannya, tapi kita fokus kepada bagaimana hubungannya dengan kas kecil ya. Jadi di bawahnya di sini kalian bisa lihat catatannya. Pada saat pembentukan dana kas kecil, dana yang dikeluarkan dari kas utama. Jadi dana kas kecil tadi kan dikeluarkan dari kas utama. Jadi kita harus buat jurnal pengeluaran kasnya. Jurnalnya adalah yang di sebelah debitnya dana kas kecil. Berarti misalnya tanggal 1 Juli. Keterangannya di situ pembentukan dana kas kecil. Ya, repnya dikosongkan saja. Berarti di debit kamu tulis di sebelah akun. Di situ kas kecil, jumlahnya berapa? Baru di kreditnya adalah kasnya yang diisi sejumlah uang yang dikeluarkan untuk pembentukan dana kas kecil. Ini adalah catatan akuntansi yang kedua, yaitu register cek. Apa itu register cek? Yaitu suatu catatan yang bermanfaat untuk melakukan pencatatan cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dana kas kecil. Jadi apabila pada saat pembentukan dana kas kecil itu mengeluarkan sejumlah cek ya,
maka yang pengeluaran cek itu akan dicatat dalam register cek. Nah, ini contoh register cek untuk PT Adil Sejahtera. Di situ kalian bisa lihat ada tabel tanggal, ditulis tanggal cek tersebut keluar ya. Dibayarkan kepada, misalnya di situ cek itu diserahkan kepada siapa, berarti dibayarkan kepada misalnya pemegang dana kas kecil. Dituliskan banknya, kemudian nomor ceknya nomor berapa, nomor BKK-nya, bukti kas keluarnya berapa, jumlah yang dikeluarkan untuk ceknya itu berapa, ditulis. Yang terakhir adalah jurnal pengeluaran dana kas kecil. Jadi manfaat untuk jurnal ini yaitu untuk melakukan pencatatan di setiap transaksi pengeluaran kas kecil, sekaligus sebagai alat distribusi pendebitan yang timbul akibat pengeluaran dana kas kecil. Jadi ini yang tadi hubungannya dengan yang pertama. Jadi perbedaannya untuk yang pertama, jurnal pengeluaran kas itu khusus untuk pengeluaran kas utama. Tapi untuk jurnal pengeluaran dana kas kecil ini khusus untuk pengeluaran dana kas kecil saja, ya. Jadi di sini kita bisa melihat transaksi apa saja yang timbul akibat pengeluaran dana kas kecil, ya. Ini adalah contoh jurnal pengeluaran dana kas kecil. Kalian bisa lihat ini lebih sederhana dari yang tadi, ya. Di sini ada tanggal 2 Juni, nomor buktinya kalau ada ditulis, kalau tidak ada tidak perlu ditulis. Keterangannya misalnya membeli alat tulis kantor, ya, membeli ATK. Nah, sekarang di sebelah debitnya kalian bisa tulis perlengkapan kantor, ya, karena perlengkapan kantor termasuk aktiva, ya, jadi bertambah di sebelah debit, ya. Kemudian di sebelah kreditnya adalah petty cash atau kas kecil. Kenapa sebelah kredit? Karena petty cash berkurang sebelah kredit 500.000. Jadi debit dan kreditnya balance, ya, sama, seimbang. Nah, Ibu tidak tahu apakah kalian pernah belajar debit atau kredit, ya. Jadi Ibu tidak memberikan penjelasan lebih dalam lagi. Yang penting kalian di sini mengetahui untuk kas kecilnya saja, ya. Semoga bisa dimengerti. Untuk lebih jelasnya nanti Ibu jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.